Sintayong udah 4 tahun nih, tapi nggak dapat trofi sama sekali katanya gitu. 4 tahun kita mesti lihat 4 tahunnya di Indonesia secara trofi iya, tapi secara progres kan ada. Jangan lupa Indonesia ini liganya bukan Premier League. Iya. Liganya bukan Premier League dan pembinaan kita juga bukan La Masia. Jadi jangan terlalu naif lah. Iya. Jangan terlalu naif bahwa Sintayong harus begini pelatih. Jose Mourinho juga kalau seandainya direkrut oleh kita belum tentu bisa mengangkat performa tim ini. Kalau liganya masih kayak gini, kemudian juga pembinaannya masih belum matang gitu. Hai, balik lagi di konten podcast bola dan kita baru saja Timnas Indonesia ya menyelesaikan perjalanannya di Piala Asia 2023, di mana kita sebelumnya sudah mengundang Bung Ais yang dia tuh cenayang banget ya. Dia udah prediksi kita bisa lolos dengan 3 poin dan benar kejadian. Maka dari itu kita undang lagi nih. Halo Bung Ais. Halo, Koro sehat. Alhamdulillah baik. Ini cenayang kita nih. Dia udah dari sebelum satu bola ditendang, dia udah prediksi kita lolos 16 besar, cukup 3 poin aja. Cukup 3 poin. Ya karena gue berasumsi dengan ada Irak di sana, Jepang di sana, Vietnam di sana, yang paling mungkin kita menang Vietnam. Sementara Jepang dan Irak berat. Karena juga kan sebelum turnamen itu kita di kualifikasi Piala Dunia berantakan banget ya. Tapi alhamdulillahnya ada progres sehingga kita di 3 pertandingan itu ada selalu ciptakan gol dan itulah yang menjadi salah satu modal buat bersaing ya, meskipun ada bantuan dari negara lain juga. Iya, dan alhamdulillahnya Kyrgyzstan membantu kita ya pastinya. Ya pertanyaannya, kita beruntung nggak sih lolosnya? Kan banyak yang ngomong tuh kita lolos karena beruntung gitu, dibantu Kyrgyzstan. Coba kalau Kyrgyzstan nggak cetak gol, kayak kita nggak akan lolos juga gitu. Iya, ya kalau ditanya beruntung apa tidak ya, dalam sebuah tim selain performa, selain kedisiplinan, usaha, itu juga butuh keberuntungan. Ya itu gue pikir apakah kita beruntung atau tidak, whatever lah, yang penting kita lolos gitu loh. Ya memang ada sedikit keberuntungan ya setelah kita sempat gagal berharap dari Yordania, kemudian dari Suriah, ternyata dari Oman dan Kyrgyzstan kita bisa lolos. Ya itu paling tidak dengan hasil itu kan kita bisa mencetak rekor baru, sejarah baru buat kita. Mudah-mudahan ini jadi legacy buat tim nasional Indonesia. Nantinya di Piala Asia berikutnya kita bisa selalu lolos. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan, dan ya pastinya mungkin kita sebelum lebih jauh kita bahas sedikit satu persatu ya. Kita review sedikit nih performa timnas Indonesia di Piala Asia mulai dari lawan Irak ya. Kita kalah 1-3, berawal dari kebobolan lebih dulu, kita sempat balas, lalu muncul ada gol yang agak menyesakan itu sampai ke babak kedua kita dihajar. Bagaimana? Ya kalau gue pikir di saat itu lawan Irak sebetulnya kita memulai pertandingan dengan sangat bagus. Sayangnya memang ada kebobolan, ada kelengahan di sana dan gue lihat ada satu dua kali Jordi Amat ya melakukan kesalahan-kesalahan dan agak telat ya untuk bisa gol pertama juga kalau nggak salah agak telat dia mengejar pemain Irak sehingga kita akhirnya kehilangan momentum di sana. Sempat dibalas oleh Marcelino Ferdinand dan menurut gue itu proses gol yang sangat cantik loh. Itu ada, kalau kita bisa hitung tuh ada sekitar 11 sentuhan. Mulai dari intercept Pratama Arhan, kemudian ada Jordi Amat ke Ivar Diener ya, Hubner juga, sampai kemudian Yakob Sayuri ngolongin pemain Irak, plus passingnya luar biasa, itu kelas menurut gue. Dan itu disetujui oleh akun AFC ya, akun AFC di media sosialnya menyebut world class assist. Iya, itu assist yang berkelas karena itu assist di tengah-tengah ya di antara pemain Irak, itu luar biasa dan finishing touch-nya juga berkelas. Tapi sayangnya setelah itu kita kehilangan momentum dan juga gue pikir ada sedikit perjudian STY yang gagal menurut gue di babak kedua. Dia narik
Asnawi Mangku Alam ya. Oh iya, Witan ya maksudnya. Dengan masuknya Witan, kemudian Yakob diturunkan sebagai wingback. Karena dengan Yakob turun sebagai wingback ini mengurangi ancaman di lini pertahanan Irak. Sehingga kalau menurut gue dengan kondisi itu Irak menjadi lebih leluasa untuk menekan tanpa ada ancaman seorang Yakob. Ini sih yang menurut gue salah satu perjudian STI yang gagal. Gue tidak tahu apa kondisinya saat itu, apakah Asnawi saat itu mengalami cedera atau memang staminanya tidak mencukupi untuk 90 menit ya, itu hanya STI yang tahu. Tapi menurut gue Irak kembali berkembang di babak kedua karena perubahan itu, betul. Dan yang menariknya ya, itu sebenarnya kalau yang gue lihat itu pergantian template loh. Ya. Artinya setelah match itu lawan Vietnam Betul. itu lagi, jadi Ya. Asnawi main, Yakobnya di depan, di babak kedua Yakobnya ditarik ke belakang, Asnawi diganti sama Witan. Ya. Itu melawan Vietnam. Betul. Tapi bedanya lawan Vietnam kita bisa mempertahankan keunggulan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, kalau gue nilai STI juga sempat bilang ya bahwa dia ini beda dengan turnamen-turnamen lain. Kalau di Piala AFF 2 kali edisi kan kita bisa lihat STI ini pelatih yang paling nggak bisa ditebak. Ya. Kadang-kadang main 4-3-3, 4-2-3-1, lawan Malaysia tiba-tiba pakai 4-4-2. Pola mainnya begini, kemudian juga pemainnya formasinya beda lagi. Tapi di Piala Asia sekarang ini dia tidak melakukan itu. Dia tetap dengan pattern yang sama, polanya 5-4-1. Pemainnya juga kurang lebih paling kalau pergantian itu aja ya. Template tadi. Template ya. Artinya dia juga memberi alasan bahwa dengan kondisi persaingan yang sangat ketat, sulit buat pemain-pemain lain untuk bisa masuk, bersaing, bisa untuk ada rotasi. Karena memang kalau gua akuin juga dengan kondisi pemain yang ada, ini kedalaman squad kita menurut gue kurang ya. Iya. Karena bayangkan misalnya Justin Hapner cedera atau Ivar Diener cedera atau Marcelino Ferdinand cedera, praktis tidak ada pemain yang betul-betul setara ya. Kalau yang posisinya sama banyak. Tapi dengan kualitas yang seperti itu nggak ada. Itu yang jadi masalah menurut gue, yang bikin STY akhirnya memainkan pola template dari pertandingan utama sampai terakhir lawan Australia. Tapi sebenarnya apa yang membuat meskipun template ya, tapi kita masih bisa nih meraih kemenangan atas Vietnam? Yang membedakan apa sebenarnya? Kedisiplinan sih kalau menurut gue. Lebih disiplin ya? Lebih disiplin. Waktu lawan Vietnam kita tuh sangat-sangat disiplin, terutama lini belakang. Dan di pertandingan itu gue lihat Jordi Amat, Sandy Walsh terutama itu bermain sangat bagus. Dan sejak lawan Vietnam itu kalau gue lihat STY udah mulai menemukan pattern tiga pemain belakangnya tuh. Sandy Walsh udah pasti main ya? Sandy Walsh, Elkan Bagot dan si Jordi Amat. Kalau Elkan bisa diganti sama Rizky Ridho ya. Tapi Sandy Walsh dan Jordi ini sepertinya sudah mulai klop tuh. Nah dari situ kan pertandingan-pertandingan berikutnya lawan Jepang dimainkan lagi Sandy Walsh dan Jordi. Nah inilah yang gue nilai sepertinya pola itu sudah mulai didapatkan oleh STY. Tapi sayangnya di melawan Jepang kita tidak tampil sedisiplin itu ya? Iya. Apa benar? Kuncinya adalah blunder, menurut gue blunder seorang Jordi Amat yang menjatuhkan Ayase Ueda ya. Dengan menjatuhkan Ayase Ueda, penalti mau tidak mau Indonesia harus bermain keluar penyerang karena kita butuh seri loh. Tapi sebenarnya ya, gue mau fokus ke foul-nya Jordi Amat ya. Ya. Karena banyak yang menilai itu sebenarnya quote and quote ya, itu silly mistake. Karena dia Betul. menarik gitu sebenarnya. Sepakat gue. Itu sebenarnya kalau dia membiarkan sedikit mungkin pressing aja, apakah itu berbahaya? Jadi maksudnya memang harus foul itu diambil atau enggak itu? Menurut gue sih itu, ya gue sepakat itu silly mistake ya yang dilakukan oleh pemain sekelas Jordi Amat yang pernah mengawal Wayne Rooney, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo ya. Karena kalau menurut gue ya itu dibayangin aja udah cukup aman ya, aman karena dia tidak menghadap ke gawang. Iya, itu dia poinnya. Dia tidak menghadap ke gawang. Gue pikir Jordi ini terlalu terburu-buru sih menurut gue, sehingga dia merangkul ya otomatis pelanggaran penalti di situ. Dan itu mengubah ya. Itu mengubah.
Dengan kondisi itu praktis karena kita kebobolan itu mengubah semuanya. Dan itu kejadian yang sama terjadi Lawan Australia. Australia. Dan itu Sintayong pun mengaku itu ya. Ya, ini gini loh, pemikirannya saat lawan Jepang kita minimal seri untuk bisa menentukan nasib sendiri kan. Mungkin Sintayong akan berpikir tidak memikirkan pertolongan dari Kyrgyzstan dan yang lainnya. Dia ingin menentukan nasibnya sendiri, makanya dia bermain aman. Tapi karena kebobolan itu, mau tidak mau Indonesia harus balas gol, harus keluar menyerang. Ya inilah yang membuat pertahanan menjadi lebih longgar, sama seperti lawan Australia. Malah kalau menurut gue kecenderungannya lawan Australia ini Sintayong terlalu berani. Terlalu berani. Kita sejak awal itu bermain relatif menyerang, relatif ofensif. Tapi ofensifnya kita itu tidak memiliki keseimbangan. Transisi dari menyerang ke bertahannya itu agak kurang. Oke, ini berarti gue mau masuk ke rapor pemain ya. Karena tadi lo bilang salah satu kunci kenapa kita kalah karena tidak ada keseimbangan, balancingnya itu. Harusnya itu perannya siapa itu seharusnya? Iya, harusnya kemarin kan kita punya dengan pola 5-4-1, di situ ada posisi Justin Hapner dan Ivar Jenner. Gue lihat saat bermain lawan Australia, lawan Jepang ya, kecuali lawan Vietnam dua orang ini disiplin betul. Tapi lawan Jepang, lawan Australia, mungkin karena sudah kebobolan lebih dulu, mereka ini coba membantu serangan. Ironisnya kadang-kadang dua-duanya ada di depan, sehingga pemain-pemain penyerang Jepang, pemain-pemain penyerang dari Australia ini langsung bertemu dengan 3 pemain belakang kita. Tidak terlapisi dengan baik. Tidak terlapisi, kan polanya memang 5-4-1, tapi pola 5-4-1 ini kalau menyerang dia berubah jadi 3-4-3. Nah, bahayanya kalau ada serangan balik berarti langsung ketemu Elkan Bagot. Dan kita tahu speednya Elkan Bagot kalah kalau lawan Jepang, kalah lawan Australia. Ini yang jadi kendala. Oke, itu menjadi masalah karena kita kebobolan lebih dulu. Betul. Dimana sebenarnya golnya Australia pun juga menjadi perdebatan juga karena orang berpikir itu mungkin Elkan Bagot yang salah, tapi tak sedikit juga yang menilai Hernando yang dia kurang sigap. Gimana kalau Bung Ais melihatnya? Kalau gue pikir dua-duanya nggak ada yang salah ya, karena itu memang faktor luck aja istilahnya. Hernando sudah positioningnya sudah betul, dan Elkan Bagot juga positioningnya sudah betul. Karena memang ada defleksi di sana, sehingga dua-duanya ini menurut gue tidak bisa disalahkan. Dan yang sayangnya itu adalah gol kedua dan ketiga dan keempat. Gol kedua ini ya? Gol kedua itu Asnawi, bisa kelihatan. Itu dia. Karena harusnya kalau kondisi menghadapi Australia yang punya pemain-pemain kuat dalam duel-duel udara, kita nggak boleh tuh ngasih kesempatan angkat bola. Menurut gue sih Asnawi dan Sen Patinawa yang ada di kiri. Iya. Kalau dia bisa blocking, betul, dia blocking di sana nggak bisa angkat, bola tidak akan terkirim ke tengah kan. Nah, dan yang di gol keempat juga Harry Sotar dengan mudahnya tanpa ada pengawalan. Harusnya akan bagus ya, harusnya itu ya. Ya kalau itu kita lupa ya siapa ya yang pasti. Karena biasa sepanjang pertandingan itu istilahnya temannya Harry Sotar ya akan bagus sebenarnya. Betul, yang tingginya sama ya. Kalau bisa setara lah kurang lebih. Ya memang inilah sebetulnya kelemahan kita ya, ini sebetulnya udah bertahun-tahun ya. Indonesia itu dari dulu kelemahannya adalah bola-bola sayap, bola-bola umpan silang. Ya di era kali ini lebih mending ya, karena kita punya pemain-pemain tinggi seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Hapner, Rizky Ridho juga lumayan tinggi. Rizky Ridho lebih ke jamnya tinggi ya. Kuat dia, betul. Oke, itu mungkin secara personal ya. Ini gue mau lebih ke secara menyeluruh nih dari 4 pertandingan ini. Siapa yang pemain yang rapornya menurut Bung Ais paling menjanjikan? Oke. 2 sih. 2 ya? Enggak, Hapner, Jerner, dan Marcelino. 3 ya? 3. Menurut gue boleh sedikit dikupas. Marcelino dia tampil pede ya di pertandingan Piala Asia ini,
Dan walaupun dia dimainkan bukan di posisi aslinya, dia lebih ke sayap Kiri ya. kiri, dia justru menemukan Marcelino yang lain, sisi dia yang lain. Dia lebih punya kecepatan di sana, lebih punya space di sana. Cuman satu PR-nya, Marcelino harus bisa lebih mengasah finishing touch-nya. Ya dia sebenarnya dapat peluang ya sebenarnya. Peluang tembaknya banyak loh dia. Dia kalau nggak salah ada 3 kali peluang tembakan ya sepanjang 4 pertandingan itu yang harusnya bisa paling nggak membahayakan lah. Tapi target ya minimal. harusnya on target. Tapi kan ini melayang ke atas semua ya. Tapi memang itu nggak mudah. Tapi Susah. Tapi kan yang tadi Mas Adi sudah singgung, dia sempat ini ya cosplay Gareth Bale ya. Betul. Mirip ya. Lawan Vietnam ya. Iya. Sampai harus kartu. Dan dia pinter loh. Saat dijatuhkan, sebetulnya dia bisa loncat, tapi dia mengkaitkan kakinya. Itu yang bikin akhirnya kartu kuning. Kartu kuning kedua. Kartu kita ya. Begitu Marcelino, Jenner dan Hafner itu. Jenner dan Hafner, keduanya ini terutama Jenner ya. Jenner itu bisa sangat kuat ya. Dia pemenang sekali ya, bisa menjadi ball winner di tengah. Kemudian juga Hafner juga begitu. Dia selain kuat, tapi memang kelemahannya kedua-duanya ini kedisiplinannya ya, koordinasinya ini kadang-kadang dua-duanya maju ke depan sehingga di tengahnya ini kosong. Saat ada serangan balik, praktis langsung ketemu dengan 3 back kita. Mungkin mereka perlu belajar ini ya, dengan dulu kita juga punya double pivot bagus ya. Ya. Firman Mutina dan Ahmad Bustomi ya. Firman Mutina, Ahmad Bustomi, kemudian juga ada Ponario ya, Ponario dan juga Samsul Herudin ya. Itu mereka kuat, mereka tahu gitu kapan Betul. harus yang satu menyerang, yang satunya bertahan gitu ya. Tapi ya mesti tetap ada yang ditugaskan sebagai siapa DM, siapa CM. Karena kita ingat ya dulu di tim nasional Inggris kan ada Steven Gerrard dan Frank Lampard. Dua-duanya punya karakter yang sama, dua-duanya box to box midfielder. Tapi kalau main di timnas Inggris biasanya kan Gerrard yang dimainkan sebagai DM, Lampard yang lebih ke CM. Dan gara-gara itu Paul Scholes jadi nggak dapat main. Nggak pernah ya, betul. Masih ada Paul Scholes waktu itu. Betul. Itu kalau berapa pemain yang tampilnya oke ya, yang paling menjanjikan. Kalau yang menurut mungkin bahasanya kalau jelek ya, kalau kasar ya, kita lebih ke perlu evaluasi lebih. Kira-kira siapa? Yang siapa ya, kalau dari 4 pertandingan ini ya gue nilai Kambuaya ya. Kambuaya setiap dikasih main kan beberapa kali seperti kelamaan megang bolanya terlalu lama, terlalu kurang efektif ya. Gue pikir Kambuaya lah yang tidak terlalu perform ya di turnamen ini. Padahal Ricky Kambuaya merupakan pemain kunci kita ya ketika Piala AFF 2020, betul. Ya itu lagi bagus-bagusnya ya. Tapi memang kondisinya dalam beberapa tahun terakhir agak menurun Kambuaya ya. Secara khusus gue mau ke Hernando. Bagaimana secara penampilan dari 4 pertandingan kebobolan 10 gol ya? Ya gue pikir sih nggak semuanya salah Hernando ya. Saat ini dengan kondisi liga yang kita punya, Hernando kiper terbaik kita lah. Kiper terbaik kita. Kecuali nanti kalau Martin Paes datang ya. Lain cerita. Akan kita bahas di berikutnya ya. Iya. Satu-satu dulu. Ya, Hernando kiper terbaik kita lah. Memang banyak kebobolan tapi tidak sepenuhnya semua salah Hernando. Dan dia ada save berkelas ya. Betul. Lawan Vietnam. Berkali-kali save berkelas lawan Irak, lawan Vietnam. Ya sebelum terjadinya gol itu walaupun offside ya dia melakukan save kan. Memblok sundulan Muhammad Ali saat itu. Walaupun offside. Cuma mungkin kalau dari gua berpikir mungkin Bung Ais juga setuju atau enggak, komunikasi ya. Karena berkali-kali kayak ketika ada bola crossing, dia dan back tuh kayak rebutan gitu. Iya. Harus ada komunikasi mungkin itu cuy ya. Kalau gue nilai sih di belakang ya, di belakang ini Jordi ya yang menjadi titik lemah sih menurut gue. Jordi bukan ini, gue nggak sebut Jordi pemain nggak bagus ya. Ini pemain bagus, pengalamannya bagus, tapi usia yang sekarang performnya tuh setelah dia pindah ke Malaysia tuh performnya menurun. Terus menurun ya. Terus menurun, kecepatannya terutama.
yang jadi masalah dia. Dan mungkin di Piala Asia ini juga dia masih terkendala cedera bahu ya. Mungkin itu jadi salah satu yang membuat dia performanya agak menurun. Meskipun begitu, faktanya Jordi Amat menjadi tumpuan. Ya, wakil kapten lagi. Bahkan ketika Asnawi ditarik, dia yang berpegang ban kapten. Ya. Dan dia menjadi salah satu pemain yang bukan dari Liga 1 selalu masuk tim intinya Sintayong. Pertanyaannya, kenapa pemain Liga 1-nya dikit banget ya? Kalau hitung lawan Australia itu yang Liga 1 paling Hernando sama siapa? Yakob, ya cuma 2. Cuma 2 ya bahkan. Yakob. Dari 11 tuh cuma 2 loh dari 11. Ya, waktu lawan Australia. Iya. Ya memang ini kan cukup beralasan lah. Ya kita tahu sendiri kan gimana kualitas Liga 1 kita. Ini yang bikin kita dan Sintayong beberapa kali berkoar-koar ya mengingatkan PSSI untuk ayo kembangkan Liga 1, benarkan Liga 1 ini yang memang menjadi PR besar buat Indonesia, sehingga kalau kualitas Liga 1 kita seperti itu ya sulit ya mencari pemain yang bagus. Ya makanya alhamdulillahnya pemain-pemain kita yang betul-betul lokal kita ini ada beberapa yang main di luar, Asnawi, Arhan, Marcelino, sehingga performanya bisa terjaga. Karena kan banyak pemain-pemain asing, pemain-pemain lokal kita yang sempat main di luar negeri kayak Egy, kayak Witan. Setelah dia main ke Indonesia turun. Dulu kan juga banyak Kurniawan main di FC Lucerne, saat main balik ke Indonesia juga menurun performanya. Inilah memang ya berarti kan there is something wrong in our league gitu loh. Dan there is something wrong yang harus dievaluasi tentunya. Betul. Dan harus dievaluasi juga oleh Sintayong karena mengingat udah nggak ada waktu lagi, tinggal sebulan lagi ya, kurang lebih ya. Sebulan lebih kita akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Iya. Mana kita sudah ditunggu Vietnam ya. Vietnam, Filipina dan Irak ya. Filipina dan Irak. Apa yang harus cepat-cepat dibenahi Sintayong dalam waktu ya kurang dari 2 bulan ya ini? Ya kalau gue sih percaya ya, setelah Piala Asia ini dapat pengalaman luar biasa menghadapi Jepang, menghadapi Australia. Rankingnya jauh. Pengalaman luar biasa lah. Paling tidak pemain-pemain lebih pede, sehingga saat nanti ketemu Irak lagi percaya dirinya udah terbentuk. Apalagi nanti kan mainnya di GBK Jakarta. Kemungkinan. Dan lawan Vietnam ada lawan di GBK dari 4 pertandingan sisa itu 3 kali di kandang. Di home. Paling enggak dapatlah kita lawan Vietnam dan lawan Filipina ya. Kalau lawan Irak ya mudah-mudahan minimal seri dah gitu. Nah, dan juga ditambah lagi dijadwalkan kan pemain-pemain naturalisasi kita selesai nih. Ini nih, makanya gua mau bahas nih. Jadi perlu diketahui ada beberapa pemain mungkin disebutnya diaspora ya mungkin ya. Iya, diaspora. Diaspora yang sedang menjalani proses naturalisasi. Siapa aja dan ada 5 ya. Ada 5. Yang sudah tinggal sedikit lagi ya, selangkah lagi ya, ini Jai Ijes, Venezia ya, dan Nathan Choaon ya, Swansea, Nathan ya. Dan 2 ini kan tinggal disumpah kan. Oh, 2 ini berarti tinggal ambil sumpah. Okay. Harusnya sih sebelum Piala Asia, tapi karena nggak dapat izin dari klub sampai sekarang masih belum sumpah kan. Apakah nanti kualifikasi Piala Dunia Maret ya? Sudah masih keburu bisa lah. Ada suntikan 2 pemain. Betul. Ya? Dan juga ada 3 lagi kan tambahan kan. Martin Paes, kiper Dallas FC, yang beberapa kali mainnya lawannya Lionel Messi itu di Major League Soccer ya, di MLS. Dan ada cuplikan dia pernah nepis ya, pernah nepis Messi. Kemudian dia kiper kan. Ada lagi Ragnar Oratmangun yang main di Liga Belanda, Fortuna Sittard ya. Dia main sebagai winger dan mungkin bisa dimainkan juga sebagai striker seperti Rafael Strijk. Dan juga yang paling penting menurut gue Tom Haye. Kenapa nih? Kenapa dari 5 pemain itu Bung Ais menyebut Tom Haye yang paling penting? Karena Tom Haye ini adalah pemain reguler starter di Heerenveen ya, di Eredivisie. Di liga utamanya Belanda ya? Betul. Pemain yang memberi kontribusi maksimal buat Heerenveen. Dia
Heerenveen tuh memainkan pola 4-3-3. Dia sebagai DM di situ. Dia punya irama permainan yang sangat bagus. Dia bisa sebagai kreator, tendangan bebasnya bagus. Nah, tendangan bebas ya kita butuhkan. Betul, tendangan bebasnya bagus, istilahnya visi permainannya bagus. Di antara semuanya ini menurut gue Tom Haye yang berada dalam tim utama dan dia bermain di liga utama gitu. Tapi Tom Haye, Martin Paes sama Ragnar tampaknya tidak akan sempat ya sampai kualifikasi Piala Dunia ya. Sangat mungkin nih, Oh, masih mungkin karena mereka kan sudah menjalani proses semuanya tuh, tiga-tiganya sudah menjalani proses. Tinggal nanti mungkin sidang pleno di DPR ya. Tinggal ya kalau seandainya DPR mempercepat bukan tidak mungkin bisa, karena masih ada sisa sebulan lebih lah ya. Sebulan lebih harusnya bisa sih. Jadi ini juga pesan dari Bung Ais ya buat yang di DPR, berarti ayolah cepet-cepet diketok palunya. Dan beberapa kali ketum PSSI kan Pak Erick Thohir pede betul bahwa mereka ini sebelum lawan Vietnam sudah bisa tampil. Erick Thohir pede. Kalau Bung Ais pede nggak nih? Kita bisa lolos Bisa lah. Kalau ketum PSSI yang juga pemerintah ya, iya. ketua BUMN bisa sangat percaya diri ya, masa kita nggak pede sih. Kita melawan Vietnam, Irak dan kita ketemu Vietnam dulu ya. Vietnam 2 kali dulu. Vietnam main di GBK dulu, kemudian main di Hanoi, baru setelah itu kita lawan Irak dan Filipina. Di Maret itu Vietnam aja kan? Yang Di Maret Vietnam doang, Vietnam aja. 2 kali lawan Vietnam. berarti wajib 6 poin ya? Wajib 6 poin. Wajib 6 poin. Kalau 6 poin berarti kita membuka kesempatan lolos ke babak ketiga. Babak ketiga. Kalau feeling gue sih bisa lah kalau ke babak ketiga tuh. Kemarin kenapa kita 2 kali lawan di match 1 dan 2 tidak maksimal ya, persiapannya belum matang ya. Persiapannya belum matang, kemudian juga tidak ada Ivar Jenner saat itu, tidak ada Marcelino ya, istilahnya nggak komplit. Justin Hapner belum ada, sekarang beda dong. Belum full tim ya? Belum full tim, sekarang beda, apalagi nanti masuk Tom Haye, masuk Jay Ijes, Martin Paes, sudah lengkap lah itu. Jadi perlu dicatat Bung Ais kembali udah kasih cenayang nih dikit-dikit prediksi lolos ya kita. Lolos, insya Perlu Allah. dicatat ya. Minimal paling nggak kita dapat 10 poin lah. 10 poin berarti 3 menang dari 3 menang dari Vietnam, dan Filipina berarti. 2 kali Vietnam dan sekali Filipina. Iraknya seri berarti ya. Iraknya kalah kita. Oh iya itu. Tetap kalah 10. Ya, kita tunggu aja hasilnya gimana. Karena sebenarnya Sintayong agendanya bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Agendanya juga ada U23. U23 2024 di mana kerangka timnya dulu deh. Kerangka timnya seperti apa? Apakah itu masuk agenda FIFA Matchday kan? Enggak masuk. Artinya pemain-pemain yang ada, yang pemain abroad itu bagaimana itu nanti? Nah, yang prinsipnya begini. Kompetisi kelompok umur itu tidak ada yang terdaftar sebagai FIFA Matchday. Artinya Piala Asia U23 juga bukan FIFA Matchday. Dan kalau begitu klub-klub yang ada di luar negeri terutama ya bisa punya hak untuk tidak memberikan izin. Nah, itu masalahnya ya. Itu kalau jadi masalah itu. Sementara kalau klub di dalam negeri ya bisa dilobi lah. Mungkin dengan liganya diberhentikan dulu atau apa. Nah, kalau di luar negeri agak berat. Nah, ini yang menurut gue agak tanda tanya lah, abu-abu nasib kita. Apakah mungkin ada lobby khusus kah yang Pasti. Informal? Pasti. Secara informal. Pasti ada ya. Mungkin kalau Pratama Arhan masih bisa ya. Karena di Korea kan mungkin ada kedekatan antara Sintayong dan pelatih Suwon ya. Kalau Asnawi? Kalau dia main di ini ya di Thai Port kan. Iya, baru saja pindah ya. Di Thailand ya, masih masuk. Asnawi udah nggak bisa, bukan U23. Usianya ya. Usianya 24 tahun. Sebentar, berarti yang kemungkinan dari tim Piala Asia ini yang main siapa? Pratama, Marcelino, Justin, Ivar, Hernando kiper masih. terus Rafael Strike. Iya. Oke, Yakub Sayuri udah usianya ya, udah overage ya. Udah overage. Yakub Sayuri itu 26 tahun. Kita berandai-andai deh. Kalau misalnya ada Hoki Caraka juga. Hoki Caraka, ya betul. Ada sekitar 7 sampai 8 pemain lah yang bisa main. Oke, ini kita berandai-andai. Seandainya para pemain abroad ini tidak diizinkan,
Kira-kira siapa yang akan memperkuat tim ini? Nah, itu yang berat. Karena kalau hoki mungkin bisa ya, Hoki Caraka karena main di Liga 1. Kan sekarang ada Rafael Strike, terutama dua Ivar Jerner, Elkan Bagot dan Justin Hapner, ini yang paling penting tuh. Nah, kalau tidak ada mereka agak berat sih. Mungkin sisa Rizky Ridho ya di pertahanan. Rizky Ridho, ya agak berat sih. Oke, gue langsung tembak aja. Target dari PSSI berarti 8 besar, lolos perempat dari- final. lolos dari grup Iya. ya. Kita ketemu dengan Australia, Jordania, dan Qatar, tuan rumah Qatar. Tuan rumah Qatar. Iya. Tuan rumah Qatar. Realistiskah kita bisa masuk 8 besar? Kalau PSSI bisa mengumpulkan pemain-pemain komplit, artinya yang abroad juga bisa datang semua, Full tim ya? full tim, insya Allah bisa bersaing. Bisa bersaing. Insya Allah bisa bersaing. Karena ini kan kelompok umur ya. Kelompok umur U23 bisa, insya Allah bisa bersaing. Karena Vietnam aja sampai runner up ya Vietnam ya. Iya, bisa bersaing. Tapi kalau PSSI tidak bisa mengumpulkan full tim, agak berat. Agak berat. Aduh, jadi takut begini. Agak berat, walaupun kita tidak boleh pesimistis ya. Kita tetap, gue sih realistis lah, agak berat kalau kita tidak full tim. Gue mau sedikit, mungkin masih kejauhan ya. Ini masih April kan ya sebenarnya, tapi sedikit aja. Peta kekuatannya, kita ketemu Australia, Qatar, dan Jordania. Itu gimana? Apakah ini grup neraka kah buat Indonesia? Grup neraka, iya. Oh iya ya? Iya, karena ada tuan rumah di situ. Oh iya, satu Qatar. Qatar, ada Australia di situ, ada Jordania di situ. 3 negara yang cukup kuat di Asia ya. Tapi ini kan masalahnya kelompok umur. Apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Artinya secara tim, secara kualitas individu kan belum terbentuk 100% kan kalau kelompok umur tuh. Sehingga peluang kita untuk bisa lolos 50-50. Syaratnya itu kita mesti komplit. Full tim. Full tim. Kalau nggak full tim ya agak berat lah. Dan ini menjadi turnamen yang sangat penting, terutama juga buat Sintayong, karena ini seperti judgement-nya dia ya. Ya, Dimana targetnya harus 8 besar ya. 8 besar. Cuma masalahnya itu kan berarti berhubungan ke nasibnya Sintayong nanti. Ya. Kita sebelum ke situ kita mungkin sedikit kita ngebahas menurut Bung Ais, apakah Sintayong sudah meninggalkan legacy buat kita? Secara ranking dulu deh, ranking Ya. itu kita dari 170-an ya. 177 ya kalau nggak salah. 177. Ya. 177. Sekarang kita 146 dan berpotensi naik 142. Nanti kalau diupdate kita bisa jadi 142 tuh. Yes. Itu apakah sudah cukup baikkah itu? Dari segi ranking iya, dari segi permainan juga iya, dari segi regenerasi juga iya. Oh ya, sini juga ada sedikit statistik. Sintayong memimpin timnas, ini koreksi kalau mungkin salah, 43 kali memimpin timnas, 21 kali menang, 10 imbang dan 12 kalah. Ya, betul. Cukup baik kan? Persentase kemenangan berarti sebenarnya Di bawah 50%. ya. Ya, kalau dari segi persentase kemenangan kan di bawah 50%, tapi itu masuk akal lah. Karena kan lawan-lawan yang kita kalah ini kan lawan-lawan tim yang memang Jepang. Memang ada lawan Vietnam, lawan Thailand, tapi itu kan di periode-periode awal Sintayong. Nah, iya. Periode-periode di mana dia harus membangun. Kita juga jangan lupa Indonesia ini liganya bukan Premier League. Iya. Liganya bukan Premier League dan pembinaan kita juga bukan La Masia. Jadi Atau Johan Cruyff. jangan terlalu naif lah. Iya. Jangan terlalu naif bahwa Sintayong harus begini pelatih. Jose Mourinho juga kalau seandainya direkrut oleh kita belum tentu bisa mengangkat performa tim ini. Kalau liganya masih kayak gini, kemudian juga pembinaannya masih belum matang gitu. Artinya apa yang dilakukan Sintayong dengan ini kan Sintayong potong regenerasi loh. Kita ingat waktu zamannya Simon McManamy sebelum Sintayong datang. Itu pemain-pemain kita rata-rata usianya kan senior. Paling muda kayaknya 24. Beto, Gonçalves, ya kan? Paling muda kayak waktu itu Alfred Patir ya. Ya, Yang paling muda betul. Ya ini dan sekarang Sintayong masuk dipotong generasi, dia masukkan Egy, dia masukkan Witan, pemain-pemain yang saat itu sebetulnya dalam kategori usia 21, 23 ya. Iya. Dan hasilnya
Kita bisa lihat sampai sekarang. Ini kan pelan-pelan. Namanya pembinaan kan harus pelan-pelan berjenjang. Dan jurnalis-jurnalis asing, media-media asing juga melontarkan pujian kan bahwa tim ini di usia yang rata-rata 24,3 tahun termuda di Piala Asia, 3-5 tahun ke depan ini adalah masa depan sepak bola Indonesia. 3-5 tahun, pertanyaannya apakah Sintayong bertahan selama itu kan kita Nah. tahu juga ya. Tapi sebelum sana gue mau, berarti kalau performa menurut lu oke ya? Performa oke. Gue mau ke gaya main deh, karena ada beberapa mungkin juga pengamat, mungkin juga netizen yang menilai permainan timnas di bawah Sintayong tuh gaya mainnya kurang menarik gitu, nggak seperti Luis Mia. Ya. Setuju nggak? Ini beda ya, beda karakter pelatih. Nah, Kita perlu lihat pelatih-pelatih top dunia lah sebelum kita ke Sintayong ya. Kita bandingkan antara Jose Mourinho dan Arsene Wenger misalnya. Arsene Wenger, siapapun lawannya dia akan bermain seperti itu. iya betul. Selalu menyerang. Sementara Jose Mourinho, dia pelatih yang relatif bunglon. Adaptif. Dia adaptif. Kalau menurut gue, Sintayong ini cenderung seperti Jose Mourinho, dia beradaptasi dengan gaya main timnya. Dan kebetulan kan kita bisa lihat Indonesia siapa lawannya di Piala AFF 2020 lah. Iya. 2020 kita lawan Vietnam saat itu, yang Vietnam sedang kuat-kuatnya di era Pak Hang-seo. Polanya 5-3-1, 5-4-1. Ya, seperti sekarang ya. Seperti sekarang. Dan parkir bis betul-betul saat itu. Tapi lawan Malaysia 4-4-2 dengan strategi menyerang yang cantik menurut gue. Dan Malaysia kaget ya waktu itu ya. Iya, kaget. Makanya dibantai sama kita. Betul. Nah, inilah Sintayong menurut gue. Jadi gue pikir pun Jose Mourinho pun akan melakukan hal yang sama kalau yang dia pegang Indonesia. Kalau dia pegangnya, mungkin kalau Sintayong dikasih pegang Barcelona beda lagi gaya mainnya. Karena dia seorang pelatih itu kan harus melihat kualitas timnya, kedalaman timnya, dan siapa lawannya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah juga main bertahan ya sebenarnya. Iya, Sesuai kapasitas saja. sesuai kapasitas. Bertahan kan salah satu strategi permainan kan. Dan nggak dilarang oleh FIFA ya. Nggak dilarang oleh FIFA. Kita setiap negara kan punya gaya mainnya masing-masing. Misalnya Italia punya ciri khas catenaccio ya. Kemudian Belanda total footballnya. Spanyol dengan Walaupun sekarang sudah melebur ya. ya Belanda Udah nggak ada total footballnya, lebih kadang-kadang catenaccio. malah formasi 5 back ya. Betul. Formasinya ya. Dan kita mungkin langsung nih ke pertanyaan pamungkas yang udah ditunggu-tunggu para netizen. STY dipertahankan atau enggak nih menurut Bung Ais? Kalau gue balik lagi, bukan masalah STY dipertahankan atau tidak. STY-nya mau bertahan apa enggak? Ini ada update ya. Betul, karena ada update bahwa STY kepada media Korea Selatan, dia mengatakan mendapat tawaran dari salah satu negara di Asia. ASEAN kah? Bukan. Bukan ya? Dia menegaskan bukan ASEAN. Bukan ASEAN, dan dia tidak beritahu siapa negara mana ya. Nah, dia juga bilang bahwa dia punya hak untuk memutuskan kontrak dengan membayar penalti pada Indonesia. Iya, bisa ya. Bisa, tapi dia berjanji akan menghormati kontraknya sampai Juni 2024. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau perpanjang kontrak, Sintayongnya mau nggak? Artinya ada negosiasi di sana ya? Iya. Tapi negaranya ada bocoran kah? Negara apakah itu? Yang gue tahu sih bukan ASEAN aja. Bukan ASEAN ya? Bukan Jadi ASEAN. Mungkin dari Arab atau mungkin dari Asia Timur. Mungkin. Betul. Ya, Iya. kan Asia Timur juga kayak negara kayak China. China. Juga nggak terlalu bagus ya. Lagi berantakan ya. Berantakan banget sepak bola. Jadi bisa jadi salah satu ya. Tapi kalau menurut oke lah, kalau itu berarti Meskipun ini bisa jadi cara Sintayong untuk melobi ya, menaikkan harganya ya. Iya. kalau Bung Ais ngeliat akhirnya itu gimana akhirnya? Kalau gue sih berharap Sintayong dipertahankan, tapi tidak memberi dia cek kosong. Oke, gimana tuh? Artinya kita kasih kesempatan Sintayong untuk pegang timnas 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan 2 ya. sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun ke depan.
tapi dengan beberapa target. Misalnya juara Piala AFF, Oh iya. meloloskan Indonesia ke putaran 3 misalnya. Setidaknya ya. Setidaknya putaran 3 Piala Dunia ya, kualifikasi Piala Dunia. Kemudian meloloskan Indonesia kembali Piala Asia 2027. Ya inilah yang artinya gue pikir harus dikasih target-target tertentu. Kalau dia nggak bisa menuhin target lagi ya barulah kita ambil keputusan. Karena kalau gonta-ganti pelatih kan nggak bagus juga. Sir Alex Ferguson tuh butuh 3 tahun untuk dapetin Piala FA bersama MU. Satu piala FA di rekrut 86 dapat Piala FA 89 dan nyaris dipecat 88. Iya. Untung nggak dipecat saat itu. Seandainya itu dipecat, mungkin fans MU nggak akan sebanyak ini di Indonesia ya. Betul. Dan Jurgen Klopp berapa tahun bisa dapatkan piala di Liverpool? 4 tahun. 4 tahun dia dapat trofi Liga Champions. Tahun berikutnya Premier League. Iya kan? Meski pada akhirnya dia mengucapkan perpisahan ya. Iya. Mudah-mudahan Sintayong enggak begitu. Iya, sepak bola itu butuh proses, Pak. Tapi kan ada yang bilang nih, Sintayong udah 4 tahun nih, tapi nggak dapat trofi sama sekali katanya gitu. 4 tahun kita mesti lihat 4 tahunnya di Indonesia secara trofi iya, tapi secara progres kan ada. Secara progres ada, ranking lah yang paling gampang dilihat ranking. Iya, itu indikator ya. Indikatornya. Dan juga kita balik lagi gue tekenin, kita ini bukan Jerman. Kita ini bukan Spanyol, kita ini bukan Argentina, ataupun kita ini bukan Inggris yang punya liganya tuh Premier League, punya pembinaannya La Masia seperti di Spanyol, di Barcelona. Kita ini negara berkembang lah di sepak bola. Artinya pelatih manapun itu butuh ditunjang oleh struktur-struktur lain. Liganya mesti bagus dulu, kompetisinya, kemudian pembinaan usia mudanya mesti bagus dulu. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sintayong ketika press conference ya, setelah match lawan Jepang ya kayaknya ya. Dia bilang tolong tingkatkan kualitas Liga 1. Ya. Mungkin quote-unquote ini langsung spesifik ke pemain Liga 1, pemain lokal kita. Di mana regulasi sekarang adalah ada 6 pemain asing. Betul, 5+1 ya. 5+1, 1 ASEAN ya. Ya. Dengan regulasi itu, terus pemain Liga 1 pengen ditingkatin, kita juga kurang striker, pada striker kebanyakan dari pemain asing. Itu gimana nih korelasinya? Iya, ini ada plus minus ya. Memang PSSI menerapkan kebijakan itu bukan tanpa alasan ya. Iya. Karena ingin mengadopsi kompetisi di Asia, di AFC Cup, di FC Champions League ya. Karena di AFC Cup dan AFC Champions League itu regulasinya begitu, 5+1. 5 pemain asing dan 1 dari Asia. ASEAN? Asia, Oh, kan Asia kan? Asia, cuman kalau di kita diadopsinya menjadi ASEAN. Plus ASEAN. Nah, cuman memang kendalanya dengan 5+1 ini kan berarti 6 orang sudah pemain asing. Artinya kesempatan buat pemain lokal cuma 5 nih. Itu dia. Dan itu biasanya bukan posisi-posisi utama. Paling kiper kita dapat. Kiper pun beberapa tim kipernya asing ya sekarang ya? Iya, beberapa tim. Bali ya. Dan di striker terutama. Ini sebetulnya kendala bukan cuma di Indonesia sih. Di beberapa negara top juga, Italia misalnya. Itu baru Italia misalnya. Italia kenapa nggak lolos Piala Dunia? Bisa salah satunya menurut gue itu. Karena nggak punya striker lagi. Di liganya mereka sendiri, striker klub-klub utama mereka strikernya asing. Dan yang usia tua lagi. Usianya tua lagi itu. Ya itu betulnya harus jadi pelajaran ya. Ini kondisi seperti ini memang butuh bisa dikatakan kebesaran hati dari klub-klub ya. Mereka mau bersaing meraih trofi di dalam negeri apa mau membesarkan timnas? Masalahnya gini, kalau misalnya klub Liga 1 ada yang berbesar hati, yang ini gue mencoba dari kacamata klub ya misalnya. Yeah. Oke lah, nggak pakai pemain asing di sebanyak itu.
Tapi kan mereka bakal secara kualitas bisa saja mereka nggak bersaing di liga Iya. yang ada mereka degradasi. Atau kita bisa seperti di Inggris ya. Oh, Di Inggris itu kan ada kompetisi reserve team. oh iya benar, tim riset. Tim reserve ya, artinya tim-tim cadangan yang nggak bisa masuk skuad utama, dia bisa ada kompetisinya sendiri di reserve team. Mungkin itu salah satu caranya. Cuman masalahnya dananya ada nggak? Gitu. Kan olahraga balik lagi ke dana. Tapi itu salah satu masukan ya dari Bung Ais ya. Mungkin liga reserve bisa menjadi salah satu solusi ya. Ya, Terakhir. Kita udah tahu lah ya kelemahan ini mungkin kita nggak perlu bahas, tapi kita semua tahu kelemahan kita di Piala Asia adalah kita nggak punya striker ya. Ya. Kita rindu dengan Bambang Pamungkas dan kawan-kawan top skor Liga 1 terakhir pemain lokal tuh udah lama banget. udah lama ya. Boas ya kayaknya ya terakhir ya. Udah 10 tahun itu kayaknya. Pertanyaannya dengan sekarang juga pemain asing juga sangat banyak di posisi yang sangat penting di poros ya, dari striker, gelandang, back sampai kiper gitu. Apakah itu artinya kita bakal naturalisasi terus? Iya, mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan sih enggak. Tapi gua nggak anti naturalisasi ya. Oke. Dalam hal ini bukan naturalisasi pemain asing, tapi pemain yang punya keturunan seperti Bagot dan yang lain-lain ya, Pak AS. Karena mereka juga punya hak untuk bisa membela salah satu nenek moyangnya, salah satu leluhurnya ya, negara leluhurnya. Karena kita tahu di Maroko juga kan banyak pemain-pemain yang lahirnya tidak di Maroko, ada yang lahirnya di Perancis, ya Perancis juga begitu, Jerman juga begitu kan, ada banyak pemain-pemain keturunan Ilkay Gundogan dan segalanya. Nah artinya pemain keturunan juga punya hak untuk membela timnas, tapi tidak jadi patokan itu. Sebagai jalan pintas iya boleh, jalan alternatif iya, tapi bukan sebagai satu-satunya jalan. Harus ada jalan lainnya, pembinaan dan liganya harus ditingkatkan. Gue sih terus nekenin dua hal itu tuh, liga dan pembinaan usia muda. Iya, tapi dengan komposisi 6 pemain asing itu tuh yang Iya, gitu. Mungkin itu tugas PSSI mencari penyeimbangnya. betul, mencari formulanya lah. Kalau ini kan sepak bola memang industri ya, butuh formula-formula yang tepat untuk bisa bikin industrinya jalan, pembinaannya jalan gitu. Mungkin dengan memperbanyak kompetisi gitu. Sekarang kan memang sudah ada kompetisi Elite Pro Academy, kompetisi Liga 1 U20 ya sekarang ya. Atau mungkin ini ya, mungkin satu saran lagi ya mungkin ya. Digelar lagi dong Copa Indonesia ya. Nah, itu penting tuh. Piala Bukan Indonesia. digelar lagi, memang harus digelar, harus digelar. Di mana-mana tuh yang namanya kompetisi nggak cuma liga, tapi ada piala. Iya, itu kan maksudnya dengan adanya Copa Indonesia kan membuka kesempatan Iya, pemain lokal kita. betul, Itu sebenarnya betul, kan. betul. Walaupun sistem gugur ya, Ya, tapi kan paling nggak ada kesempatan main, Dan betul. Itu di kompetisi juga gitu maksudnya. Oke lah, mungkin itu aja kayaknya nggak akan ada habisnya ya kita kalau bahas timnas ya. Ini udah hampir sejam ya ini. Iya. Jadi mungkin itu aja kesimpulannya. Sintayong bertahan ya berarti ya. Mudah-mudahan ya, paling nggak sampai Juni lah, Balik sampai Juni. sampai Juni. Dan timnas lolos ke 16 besar Piala Asia tidak dengan beruntung, itu perlu dicatat. Karena kalau misalnya mengandalkan Kyrgyzstan kemarin nahan 5 Oman, kalau kita poinnya 0 nih, kita nggak bisa ngelawan. Ada kerja kerasnya juga lah. Iya, tetap nggak lolos juga gitu. Jadi harus lihat dari berbagai sisi. Apalagi yang harus ini? Udah cukup kali ya. Iya, intinya kita mesti percaya proses. Percaya proses dan tidak terlalu naif ya bahwa berkembangnya timnas, meningkatnya kualitas timnas tidak melulu tanggung jawab pelatih. Ada juga tanggung jawab federasi membenahi liga dan pembinaan serta fasilitas yang ada. Gue tambahin satu, tanggung jawab netizen juga. Betul. Yang dikit-dikit ngehujat aja gitu. Betul. Kasian juga pemain Betul. timnasnya. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di podcast bola berikutnya ya. Kita akan ngebahas yang lainnya. Dan akhir kata, bye. Thank you.